Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Maulana Lima Abraham, NIM 1905411000120 dari Program Studi Psikologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan menjelaskan terkait teori dari Robert C. Bolles. Yang pertama, teori dari Robert C. Bolles yaitu tentang adaptasi. Misalnya ketika kita berada di tempat yang baru dan kita akan hidup atau tinggal di tempat itu cukup lama, misalnya ketika kita berkuliah, kita mau nggak mau atau diharuskan untuk beradaptasi dengan lingkungan tersebut. Misalnya dari culture-nya atau budayanya yang mungkin sebelumnya kita tidak mengenal budaya di lingkungan tersebut, kita diharuskan atau mau tidak mau mengikuti budaya yang ada di lingkungan tersebut. Misalnya kehidupan perkuliahan yang sebelumnya kita sudah nyaman dengan kehidupan sekolah, kita diharuskan untuk beradaptasi dengan kehidupan perkuliahan. Misalnya ketika kita terlambat 15 menit menyalahi aturan atau kontrak perkuliahan, mau tidak mau ketika kita terlambat itu tadi, kita tidak boleh mengikuti mata kuliah pada hari itu dan kita diharuskan untuk pulang. Kita harus beradaptasi dengan peraturan atau keadaan lingkungan yang seperti itu, yang sebelumnya kita tidak pernah jumpai. Yang kedua ada ekspektasi. Ekspektasi ini mungkin sebagai contoh terdekatnya, kita mungkin mempunyai langganan makanan yang biasanya mengitari kompleks rumah kita. Misalnya kita suka sekali dengan bakso dan kita sudah menjadikan orang itu langganan. Ketika kita mendengar bunyi mangkok dipukul atau ting 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 ting, mungkin kita mengasumsikan bahwa itu adalah bakso langganan kita, atau kita berekspektasi bahwa itu adalah bunyi dari tukang bakso langganan kita. Kemudian ada predisposisi bawaan. Misalnya kita diajak teman kita main ke mall, yang mana seperti kita tahu bersama bahwa di mall ini atau tempat perbelanjaan yang super besar ini, harga-harga makanan di sana itu mahal dan tidak seperti biasanya atau tidak wajar. Maka kita mau nggak mau juga harus menyiapkan uang yang lebih dibandingkan ketika kita makan di tempat luar, yang notabene tentu lebih murah makan di luar dibandingkan makan di dalam mall tersebut. Selanjutnya ada altruisme dan perilaku moral. Altruisme ini sendiri merupakan membantu sesama tanpa mengharapkan imbalan atau apapun. Dia hanya melakukan suatu kebaikan tanpa didasari apapun, dengan polos atau tidak mengharapkan ganjaran apapun. Dia hanya suka melakukan atau berbuat baik kepada orang lain. Misalnya ketika kita mempunyai teman atau ada teman kita yang dia lagi kesusahan, tidak bisa makan di dalam kos, kita mungkin bisa mengajak dia untuk makan, karena sewajarnya manusia butuh makan untuk mencukupi energi atau nutrisi sehari-harinya. Dan secara moralnya, hal ini tentu menjadikan kita menjadi berkawan lebih baik dengan orang tersebut. Mungkin kita juga menjadi orang yang dikenang oleh orang tersebut sebagai teman yang baik, karena memberi atau mengajak dia makan, mentraktir makan ketika dia sedang membutuhkan. Yang terakhir ada bahasa. Misalnya kita merantau atau menjadi mahasiswa di Universitas Trunojoyo Madura. Mau tidak mau, kita harus belajar bahasa Madura untuk berbaur dengan lingkungan sekitar. Atau contoh kecilnya saja, ketika kita membeli makanan, untuk memudahkan kita tawar-menawar harga, atau kita membeli barang untuk memudahkan tawar-menawar harga, dengan adanya kita bisa belajar berbahasa Madura, mungkin kita bisa diberikan harga diskon atau harga yang spesial untuk kita. Sekian penjelasan dari saya terkait teori dari penjelasan teori tentang atau teori dari Robert C. Bolles. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.